Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam maca. Anak-anak maca yang di rumah, yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Khususnya anak-anak macaku kelas 6 yang ada di rumah. Ibu guru berharap semoga anak-anak macaku semua sehat, semangat dan berprestasi walaupun belajarnya dari rumah. Adapun anak-anakku hari ini yang tidak sempat mengikuti pembelajaran jarak jauh karena kesehatan terganggu, ibu guru doakan semoga cepat sehat dan bisa kembali mengikuti pembelajaran jarak jauh pada hari berikutnya. Nah, generasi macaku, alhamdulillah dalam momen ini ibu guru dipertemukan dengan anak-anak macaku semua kelas 6 yang ada di Kabupaten Sinjai dalam program pembelajaran jarak jauh terpadu tingkat sekolah dasar se-Kabupaten Sinjai. Alhamdulillah, senang sekali rasanya hari ini Senin 4 Oktober 2021 kita akan belajar di kelas 6 bersama saya, Ibu Guru Mujahidah SPD, mengajar di Sekolah Dasar Negeri 60 Baknyira, tepatnya di Desa Baru, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai. Anak-anak macaku, tak pernah bosan-bosannya Ibu Guru akan selalu menyampaikan bahwa pandemik ini belum berakhir. Olehnya itu, untuk terhindar dari virus corona, kita wajib menerapkan 5M. Apa itu 5M, anak-anak macaku? Ada yang tahu apa itu 5M? Ini sudah sering sekali didengar setiap hari. Nah, kita ulang kembali. 5M adalah memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi dan interaksi. Anak-anak macaku, sebelum Ibu Guru menjelaskan materi pembelajaran hari ini, agar apa yang kita pelajari mudah dipahami dan dapat bermanfaat bagi kita semua, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Nah, anak-anak macaku yang di rumah, masih ingat tidak tepuk dan salam PPK-nya? Wah, pasti masih ingat, karena setiap hari sebelum kita memulai proses belajar kita, tentunya semua anak-anakku di rumah sering melakukan tepuk dan salam PPK. Nah, ini tepuk dan salam PPK-nya. Nah, anak-anak maca, hari ini kita akan belajar tematik di kelas 6 dengan tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 2, penemuan dan manfaatnya. Pembelajaran 6.
sumber belajar kita dari buku tematik kelas 6, tema 3, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum dan Perbukuan, revisi tahun 2018. Anak-anak macaku, sebelum kita memulai proses belajar kita, terlebih dahulu anak-anakku maca yang di rumah, kita akan lihat dan pahami apa saja tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, dengan membaca teks, anak-anakku mampu memperkaya pengetahuan tentang sejarah penemuan beberapa cabang olahraga. Yang kedua, dengan membaca teks, anak-anakku mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang manfaat penemuan pensil dengan tepat. Yang ketiga, dengan mengamati teks, anak-anakku mampu mengidentifikasi contoh manfaat kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Jadi, tujuan pembelajaran kita ada 3 ya. Baiklah anak-anak macaku, ada yang sudah siap belajar? Ya, pasti sudah siap. Untuk meningkatkan konsentrasi saat belajar, kita harus memelihara kesegaran jasmani. Dengan konsentrasi yang baik, banyak hal yang akan kita peroleh. Bahkan mungkin suatu hari nanti kita akan menjadi ilmuwan yang mampu mengubah dunia. Nah, sekarang mari kita olah tubuh dengan mengulang kembali latihan untuk menjaga kebugaran jasmani. Nah, anak-anak macaku, sebelum berolahraga, mari kita membaca informasi berikut untuk memperkaya pengetahuanmu tentang sejarah penemuan beberapa cabang olahraga. Anak-anakku, coba perhatikan di layarnya masing-masing. Sejarah penemuan badminton. Nama badminton berasal dari sebuah rumah atau istana di kawasan Gloucestershire, sekitar 200 km sebelah barat London, Inggris. Badminton House, demikian nama istana tersebut, menjadi saksi sejarah bagaimana olahraga ini mulai dikembangkan menuju bentuknya sekarang. Di bangunan tersebut, sang pemilik Duke of Beaufort dan keluarganya pada abad ke-17 menjadi aktivis olahraga ini. Akan tetapi, Duke of Beaufort bukanlah penemu permainan itu. Badminton hanya menjadi nama karena dari situlah permainan ini mulai dikenal di kalangan atas dan kemudian menyebar. Badminton menjadi satu-satunya cabang olahraga yang berasal dari nama tempat. Nah, anak-anakku yang di rumah, sudah diperhatikan betul-betul teksnya? Semoga setelah membaca informasi tadi, anak-anakku bisa lebih memahami, pengetahuannya semakin bertambah tentang olahraga badminton. Usai berolahraga, kita akan kembali belajar. Pensil adalah benda yang selalu membantu kita saat belajar. Amatilah pensil tersebut. Tahukah kamu asal-usul pensil dan apa manfaat pensil? Anak-anakku maca di rumah tentunya tahu apa itu pensil, karena pensillah yang kita gunakan setiap hari untuk menulis. Nah, sekarang
kembali kita akan membaca teks. Jadi anak-anakku perhatikan kembali layarnya. Baca teks eksplanasi ilmiah berikut dengan teliti. Nah, coba diperhatikan kembali di layar, nak. Pensil si kecil yang amat penting. Jadi pensil walau bentuknya kecil tapi sangat penting, ya nak. Pernahkah terbayang olehmu gimana sih manusia bikin tanda dan tulisan sebelum ditemukannya pensil? Bagaimana proses penemuan pensil hingga menjadi bentuk pensil seperti sekarang dengan proses pembuatan yang lebih modern? Zaman dulu manusia menggambar dan menulis dengan menggoreskan ujung pisau ke batang pohon. Lalu pada masa Romawi kuno, sebilah logam tipis dipakai untuk membuat goresan pada batu dan lembar daun papirus. Perkembangan pensil dimulai sejak ditemukannya grafit pada tahun 1564 di Brunel, Inggris. Grafit ditemukan sebagai material yang dapat meninggalkan tanda hitam yang cukup pekat, namun terbukti lunak dan gampang patah. Untuk itu, grafit membutuhkan tangkai pemegang. Pada mulanya, grafit hanya dibungkus oleh tali yang terbuat dari kulit domba. Terus ditemukan cara untuk memasukkan grafit di antara dua bilah kayu yang dilubangi. Ketika itulah mulai dikenal alat tulis yang kini dinamakan pensil. Pensil mulai dibikin secara massal pada tahun 1662 di Nuremberg, Jerman. Selanjutnya mulai abad 19, Faber-Castell, Lyra, Staedtler dan perusahaan-perusahaan lain mengembangkan pensil dibuat sebagai alat tulis secara pesat. Pada zaman modern, pensil dibuat dengan hancurkan grafit murni sama tanah liat hingga berbentuk bubuk. Kemudian campuran ini dicetak menjadi bentuk tipis panjang dan dilapis dengan kayu. Jadilah pensil dengan bentuk yang kita kenal saat ini. Pensil menjadi benda yang penting banget hingga saat ini. Kalau nggak ada pensil, kita bakal kesulitan waktu lagi belajar. Kita juga nggak bisa bikin karya tulis seperti cerita pendek, puisi, dan tulisan lainnya. Nah, anak-anakku yang di rumah sudah membaca teks yang tadi? Kalau begitu, kita masuk ke tugas. Jadi ibu guru punya tugas untuk anak-anakku yang di rumah. Anak-anakku diminta menemukan informasi penting pada teks eksplanasi ilmiah tentang penemuan pensil. Kemudian tuliskan jawabanmu pada diagram berikut sesuai dengan urutan paragrafnya. Jadi anak-anakku bisa mencermati kembali teks yang tadi. Ada berapa paragraf? Anak-anakku coba perhatikan kembali teksnya tentang pensil si kecil yang amat penting. Setelah diperhatikan, barulah anak-anakku mulai mengerjakan tugasnya, menemukan informasi apa yang penting pada setiap paragraf tersebut. Jadi tugasnya ditulis dalam bentuk diagram berikut. Yang pertama paragraf 1, apa topik masalahnya. Kemudian terakhir paragraf 4, kesimpulan dan pesan pendapat pribadi penulis. Ya, sudah dilihat semua tugasnya, nak? Sekarang kita masuk ke tugas yang kedua. Jadi ada lagi tugasnya masih berkaitan dengan teks yang tadi tentang pensil itu. Cermati kembali teks tersebut, temukan kata-kata bercetak miring di dalamnya.
Nah, banyak sekali tadi kata yang bercetak miring. Ibu guru saja sampai pusing melihat banyak sekali kata yang bercetak miring. Kalian diminta mencermati. Jadi, cermati kembali teks yang sudah kita baca tadi. Lihat dari paragraf 1 sampai terakhir, yang mana kata yang bercetak miring. Anak-anakku diminta menuliskan semua ya, semua kata yang bercetak miring untuk pembelajaran berikutnya. Jadi ini tugas kedua. Sekarang kita akan masuk ke kisah Ani. Bagaimana kira-kira kisahnya Ani? Jadi anak-anak di rumah tidak boleh bosan membaca, tidak boleh bosan untuk mengamati bacaan yang disediakan di buku siswa. Ingatkah kamu tentang kisah Ani? Hak dan tanggung jawabnya? Ayo kita kembali mencermati cerita tersebut. Kewajiban dan tanggung jawab. Ani adalah putri dari Bapak dan Ibu Yakub. Pak Yakub mendaftarkan Ani di sebuah sekolah yang cukup ternama di desanya. Pak Yakub memenuhi semua kebutuhan sekolah Ani, seperti buku-buku, seragam sekolah, serta peralatan lainnya. Bu Yakub juga selalu membekali makanan sehat untuk Ani di sekolah. Ani sangat bersyukur dengan perhatian ayah dan ibunya. Ia selalu mematuhi nasihat ayah dan ibu. Ani juga rajin sekolah, rajin belajar, dan mengerjakan tugas sekolah tanpa perlu diingatkan. Ani kemudian selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Bapak dan Ibu Yakub sangat bangga dengan Ani. Jadi anak-anakku di rumah, semua sikap yang Ani tampilkan mencerminkan sikap yang patut diberi jempol. Ani selalu mengerjakan tugas, Ani selalu mendapat nilai yang memuaskan. Ani juga selalu mematuhi nasihat ayah dan ibunya. Ani rajin belajar, Ani rajin mengerjakan tugas-tugas tanpa perlu diingatkan. Jadi anak-anak di rumah harus meniru dan mencontoh sikapnya Ani. Jika diberikan tugas, tidak perlu lagi diingatkan oleh bapak ibunya. Anak-anakku sendiri yang mengerjakan hingga tugasnya selesai dan memperoleh nilai yang memuaskan. Nah, anak-anakku, ada lagi tugasnya setelah kita baca teks yang tadi. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan cerita tersebut. Jadi anak-anakku harus menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan teks tentang Ani tadi. Yang pertama, sebutkan kewajiban Ani dalam cerita tersebut. Yang kedua, apakah Ani telah menjalankan kewajibannya? Kira-kira Ani menjalankan kewajibannya atau tidak? Jelaskan dan berikan contoh. Anak-anakku diminta memberikan contoh. Yang ketiga, apa manfaat kewajiban tersebut bagi masa depan Ani? Yang keempat, apakah Ani telah bertanggung jawab terhadap kewajiban yang telah ia dapatkan? Jelaskan dan berikan contoh. Yang terakhir, apa yang akan terjadi jika Ani tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya? Kira-kira apa yang terjadi kalau Ani tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya? Anak-anakku diminta menjelaskan dan memberikan contoh. Tetapi jawabannya ditulis dalam bentuk diagram. Perhatikan. Diagramnya seperti ini. Dampak jika bertanggung jawab pada kewajiban. Kemudian apa manfaat kewajiban? Dampak jika tidak bertanggung jawab pada kewajiban. Jadi dari semua pertanyaan tadi, jawabannya ditulis dalam bentuk diagram berikut.
Sudah paham atau tidak? Nah, anak-anakku pasti sudah paham karena sudah lihat bentuk diagramnya. Nah, sekarang yang terakhir, anak-anakku diminta menuliskan pengalaman dirimu dalam menjalankan kewajiban, baik itu di rumah maupun di sekolah. Pasti anak-anakku semua sudah tahu, pasti sudah bisa menuliskan pengalamannya menjalankan kewajiban, baik itu di rumah maupun di sekolah. Kembali diminta menuliskan dalam bentuk diagram. Jadi pembelajaran kita hari ini banyak-banyak diagram ya. Ini diminta lagi menuliskan pengalaman anak-anakku semua, bagaimana pengalamannya dalam menjalankan kewajiban, baik itu di rumah maupun di sekolah. Jadi perhatikan diagramnya ya, seperti ini. Kewajibanku, apa akibat jika tidak bertanggung jawab? Manfaat kewajiban, akibat jika bertanggung jawab. Nah, anak-anakku maca, saya kira pembelajaran kita hari ini sudah cukup sampai di sini. Kita akan masuk ke kesimpulan. Apa yang dapat kita simpulkan hari ini, anak-anak? Yang pertama, kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada penemu, karena mereka diberikan akal, potensi oleh Tuhan, sehingga mereka dapat menemukan berbagai benda dan alat yang bermanfaat bagi manusia. Contohnya tadi di bacaan, di teks yang pertama tentang penemu badminton. Yang kedua, setelah membaca teks, maka pengetahuan tentang sejarah penemuan badminton telah diketahui. Jadi, ibu guru berharap setelah anak-anakku semua yang di rumah membaca teks tentang badminton tadi, pengetahuannya bisa bertambah. Kemudian, yang ketiga, kita telah membaca teks eksplanasi tentang pensil si kecil yang amat penting, sehingga sudah bisa mengetahui proses penemuan pensil hingga menjadi pensil yang modern seperti sekarang. Anak-anakku pasti sudah paham karena sudah membaca teks yang tadi dan sudah memahami. Kalau zaman dulu kita cuma sebelum ditemukannya pensil, kita cuma bisa menulis, mengukir di atas batu atau daun. Tetapi semakin canggih, maka kita sudah bisa menulis dengan menggunakan pensil. Makanya pensil diberi julukan si kecil yang bermanfaat, karena memang pensil sangat memberikan manfaat untuk kita semua. Yang terakhir, sebagai pelajar tentunya kita harus memiliki sikap disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas kita, mengetahui tentang hak dan tanggung jawab kita di rumah dan di sekolah. Jadi anak-anakku harus bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya, mengetahui yang mana itu hak dan tanggung jawab kita sebagai anak yang disiplin, bagaimana tanggung jawab kita di rumah dan di sekolah. Anak-anakku maca, sebelum ibu guru mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh ibu guru dan dikumpul pada masing-masing guru kelasnya. Pesan ibu guru hari ini, tetap jaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan. Pada kesempatan ini, ibu guru juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh orang tua siswa yang tetap setia mendampingi anaknya selama belajar di rumah. Saya mengucapkan banyak terima kasih pula kepada seluruh tim Maca Nama Tajang, sehingga program PJJ hari ini berjalan dengan lancar. Selamat belajar di rumah, tetap semangat, sampai bertemu kembali di lain kesempatan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita senantiasa membudayakan one day one ayat. Salam maca, nama tajang.